sharing is in my DNA ya Sof. Baca situasi, konten konteks harus kawin ya kan? Konten dan konteks harus Betul. kawin. We decided to be not together anymore. So I always pray for them, for talking, and I always wish nothing but greatness for them. Oke, sekarang aku mau nanya soal tadi kan kita udah senggol ketika menjadi ibu yang harus meninggalkan rumahnya. Dalam arti talking ya. Dalam kehidupan nyata Bukan Irwan sama anak-anak loh. Bukan, jangan salah. Irwan dan anak-anak masih di bawah pemeliharaan dan kasih sayang Ibu Becky. Pastinya. Ya. Aku tuh justru mau nanya ini, banyak orang yang bilang zaman sekarang itu anak-anak tuh, anak-anak zaman sekarang lah ya, lembek anak-anak zaman sekarang tuh, cuma diginin doang, ngambek, cuma digituin doang, aduh nggak mau kerja lagi gitu ya, pokoknya gampang banget nyerah. Itu menurut mata kita nih si Generation X gitu ya. Tapi aku mau nanya dari Becky yang pernah menulis buku seni menjaga relasi ya antar generasi. Iya, itu yang terakhir ya. Iya, yang terakhir. Jadi generation gap ini gimana caranya kita menjaganya dari generasi kita? Oke, menurut Becky sendiri, pengamatanmu terhadap generasi yang sekarang dibilang strawberry generation lah, disenggol dikit bonyok, ya kan? Atau apa sih? Snowflakes. Jadi saking tipis-tipis lembut gitu, nggak bisa diginiin doang, luka. Diginiin doang, lo kok meleleh gitu kan ya. Diginiin hilang gitu ya. Meleleh. Iya. Sebenarnya itu gimana sih Bek? Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini menurut Becky? Nah Sof, itu kan sebenarnya buku ya. Kalau kita mengacu kepada buku itu kan dibuat beberapa tahun yang lalu. Dan dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang justru gue juga ngeliat dan mempelajari bahwa wah ini makin berkembang ya hal-hal yang terkait generasi ini gitu. Jadi pertama-tama generasi A seperti apa, B seperti apa, C seperti apa, D seperti apa sebetulnya tidak bisa serta-merta digeneralisasi. Ya, nggak bisa dibilang secara umum mereka demikian. Karena apa? Pada akhirnya gue juga ngeliat gitu bahwa banyak loh generasi misalnya milenial yang tidak seperti gambaran milenial yang pada umumnya. Generasi Z yang sekarang Gen Z gitu tidak juga persis-persis seperti Gen Z yang diplesetin-plesetin di TikTok dan lain-lain. Iya. Gitu loh. Kita juga generasi X. Kalau lo X kan? X gitu, nggak serta-merta kita jadi Karen gitu. Iya kan ya? Semua orang ngeliat kita, you're a Karen. Oh my God, you're a Karen gitu. Emang gue keren, emang keren. Siapa bilang gue Karen gitu kan? Nah, jadi ya sebenarnya pada akhirnya Sof, gue nggak ngelihat bahwa oh iya ya bisa digeneralisasikan. Tetapi memang ada ciri-ciri khusus yang umum. Yang melekat pada generasi tersebut. Ya kan? Tuh, ciri-ciri spesifik yang umum ada di generasi-generasi tersebut. Nah, Gen Z ini Sof, kalau gue ngelihat apalagi anak-anak kita kan Gen Z. Betul ya? Gen Z ini kalau gue ngelihat mereka tuh sebenarnya punya potensi yang jauh lebih besar karena mereka lebih serius. Sebenarnya. Dari generasi terdahulu yaitu milenial. Milenial itu adalah generasi yang paling berbeda dari generasi-generasi yang ada. Kenapa? Karena mereka lahir di masa-masa perubahan era dari era sebelum sampai ke era digital itu sedang berlangsung pesat-pesatnya. Jadi kalau lo lihat milenial itu gercep banget, sat, kayak nggak mikir panjang kan? Nah, Gen Z tuh nggak gitu loh. Mereka lebih mateng, mereka lebih tahu apa yang mereka mau. Kalau itu ya. Generasi milenial itu lebih dikatakan kayak generasi narsis ya, mimi gitu. Iya kan? Ya, mimi. Sebenarnya kalau gue ngelihatnya dari sisi yang lebih positif, karena mereka itu udah lebih bisa
kayak mementingkan diri mereka sendiri. Generasi-generasi kita, Sof, itu tuh kan lebih banyak berkorban untuk orang. Ya. Bener ya? Kita diajarinnya begitu. Lay down your life Ha-ha. for the people you love. Betul. Nah sekarang gue gak mau, Sof. Kayak anak-anak gue bilangin, kalian jangan ya jadi people pleaser. Gue itu people pleaser. Ya, generasi kita memang rata-rata Yes. bukannya nggak boleh ya berkorban, tapi ketika menjadi people pleaser ya makan dalam ya. Betul. Enggak, jadi bukannya terus lo jadi orang yang egois, selfish, enggak. Tetapi you have to know and you have to set your own boundaries. Bahwa lo harus bisa menghargai orang lain, ya, memperhatikan kepentingan orang lain tanpa mengorbankan penghargaan terhadap diri lo sendiri dan kepentingan lo sendiri. Ya. Gitu loh. Boleh Kalau kok enggak, punya kepentingan, betul, keinginan, boleh boleh. banget. Makanya kan sekarang you have to practice self love, self care. Jadi lu jangan cuma ngurusin orang aja, tapi coba lu juga nggak bakal bisa ngurusin orang atau berbagi sama orang kalau lu sendiri kosong, ya kan ya. Nah jadi yang gue lihat bahwa Gen Z itu mereka lebih bertanggung jawab, mereka tahu apa yang mereka mau. Mereka itu sebenarnya tekadnya lebih kuat. Kalau ada maunya tuh lebih kuat gitu ya. Nah kalau milenial kan memang wah ini baru begini berubah lagi, baru begini berubah lagi. Mereka emang cepet banget berubah karena apa? Karena dunia pun lagi cepet-cepetnya tadi bergerak gitu. Nah kalau sekarang ya of course lah yang namanya Gen Z udah kan dibilangnya apa sih technology savvy. Yeah. Teknologi udah bener-bener lahir aja lo udah teknologi udah kayak gini gitu Yeah, kan. yeah. Nah itu memang keuntungan mereka gitu ya kan. Nah jadi kalau gue justru ngelihatnya ya Sof, peran kita nih yang ada di sekitar mereka. Baik itu sebagai orang tua, baik sebagai mentor, baik sebagai bos. Nah sebenarnya kita-kita inilah yang mestinya memberikan dasar yang baik kepada generasi-generasi penerus ini. Karena kalau mereka mendapatkan pendampingan yang Pas. yang pas, yang layak, yang proper gitu ya, mereka kan jadi generasi yang keren sih. Nggak lembek yang seperti kita pikir itu. Iya, gitu. iya, Nah iya. kan sekarang gini deh, ya of course lo lembek kalau nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngasih tahu lu. Betul. Kalau lu udah nih gue kasih contoh. Kirim lamaran ke Pepita and Sons. Terus berarti kan dia mau kerja kan? Betul. Terus dihubungi oleh kami. Sudah lewat nomor WhatsApp yang Iya, diberikan. Iya. Tidak membalas, tidak datang di hari H wawancara, Betul. hilang. Iya. Gimana nggak generasi X berpikir, ini generasi apa seperti ini? Iya. Balas dong kalau nggak bisa Betul, gitu. Kenapa betul. bisa kamu terlihat online, tapi kamu tidak bisa balas. Kamu hari ini bisa datang apa enggak gitu kan? Nah, things like that. Nah, Sof, itu kan lo kan ketemunya baru hari itu. Yang ngelihat surat nih, lo undang, dia nggak datang. Ya, nggak ada Nah, kabar. Iya. Ya. Lo tuh nggak bisa memberikan masukan kepada anak ini. Nggak bisa, ya. Karena memang there is no Communication, yes. Nah, jembatannya nggak ada. Ya. sebenarnya anak ini yang harus dampingin, ya orang tuanya, ya guru-gurunya gitu loh. Iya kan ya? Ya guru-gurunya gitu. Jadi kalau buat gue tuh memang yang namanya orang tua dan pendidik di sekolah ya. Kalau homeschooling ya mau nggak mau orang tua juga gitu. Ya kita inilah yang sebenarnya membentuk generasi penerus kita. Gitu loh. Makanya kalau kita nggak mau generasi penerus ini lembek-lembek, sebenarnya kita yang harus care enough untuk ngebangun mereka. Iya, mungkin rasa apa ya kesel yang gue punya itu adalah lebih ke sayang banget sih ini lihat nih menarik banget CV-nya, lu masuk ke tempat gue, lu akan gue sayang, lu akan gue bina gitu. Nah, Sof, ini menarik banget ya, menarik banget. Dan ini gak ada di buku. Jadi gini, kalau gue perhatiin, yang gue kan karena jadi fasilitator kemarin itu kan banyak ya ketemu sama banyak deh gitu. Di mana dulu 3 tahun lalu deh sebelum pandemi gak pernah Sof gue masuk kelas semuanya Gen Z. Sekarang banyak banget karena Gen Z ini udah masuk dong ke workplace. Udah. Ya kan? Iya. Nah jadi gini, gue ngelihatnya ya kalau anak-anak milenial tuh siapa sih yang melahirkan? Yang ngelahirin
milenial biasanya boomers ujung Sama X awal. X awal, betul. Ya. Nah, Gen Z ini yang lahirin itu X tengah ke akhir. Ya, Bener ya? benar. Kadang-kadang awal Yang milenial kawin muda, Ah. milenial pernikahan dini Betul. bisa melahirkan Z. bisa melahirkan Z, mungkin Z-nya ujung-ujung Ya. udah mau ke Alpha. alpha nih gitu ya. Nah, jadi gini, inget nggak dulu itu kayak kita aja, kita itu dilahirkan oleh boomer, yang mana boomer itu tuh lagi menata hidup, Bo. Bumi ini pun lagi sedang sibuk menata. Ya. Apalagi kita di Indonesia, bukan negara yang serta-merta maju kayak Apa-apa Amerika kan. tabu, Hah. curhat dikit Betul dianggap ya? mengeluarkan aib-aib. Iya gitu. Nah dan mereka lagi sibuk-sibuknya. Makanya kayak milenial ini, mereka kan juga ngelihat kayak orang tua gue sibuk banget nih, ya kan? Nah terus kayak misalnya XX nih, ya XX juga kalau gue inget juga orang tua kita dulu, kalau orang tua gue sih tradisionalis ya, Ya. itu juga kan lagi sibuk-sibuknya. Iya. Nah makanya lu perhatiin nggak kalau orang tua yang X itu banyak banget yang seneng liburan. Ya. Ya. Seneng liburan nih, Ya. ke Amerika sama-sama, apalagi kalau ada rezekinya, Ya. kan? Ya. Ke Singapura, sekeluarga udah ngeset waktu untuk liburan, betul? Betul. Itu yang tidak didapatkan oleh X dulu dari orang tuanya. Dari boomer, ya betul. Nah, gak usah milenial- liburan, ini kita berempat Ya. anaknya mau biaya dari mana lagi? Milenial dapat nih boomer nih, Ya. milenial lepas deh tuh, jadi bebas. Ya. Apalagi dunianya sangat cepat berubah. Iya. Nah, X melahirkan Z. X ini lebih banyak kepastiannya nih. Lebih banyak nih, kita harus liburan bareng, kita harus ini, kekeluargaan. Strukturnya lebih jelas Ya, X. kekeluargaan dibangun lagi. Ya. Hasilnya adalah si Z. Gen Z. Makanya Gen Z itu jauh lebih teratur kalau kata gue ya. Daripada milenial. Iya milenial. sih, iya. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kayak gini, milenial komunikasinya nggak lancar banget nih. Pelit kata. Sebenarnya tak turun juga sih ke Z, ya kan? Kayak misalnya gini deh, ini sebenarnya sekedar struktur sederhana sih Sof, kayak gini. Misalnya gue pegawai lo, gue kemarin email lo, ya laporan tentang Pepita and Sons misalnya gitu ya. Terus gue ketemu lo nih hari ini, terus gue begini, Bu Sofi udah. Udah apa? Nah, Udah makan? ya kan? Nah itu anak sekarang, Oke. pelit kata. Ya. Dia berpikir bahwa dengan kata-kata ini aja, lo Cukup. mestinya udah ngerti. Ngerti dong. Cukup. Padahal yang lo mau adalah sekedar struktur yang rapi. Selamat pagi Bu Sofi, kemarin saya kirim email. Apakah Ibu sudah- udah baca? Ya. Iya dong. Yes. Kan sebenarnya as simple as that. Ya. Nah kalau nggak ada yang ajarin gimana? Kasian. Dan ajarin itu bukan cuman sekali ajarin loh, Berulang-ulang. dan didampingi. Ya. Nah, karena itu pendampingan dari orang tua dan para pendidik itulah yang akan membangun dan membentuk generasi berikutnya. Seperti apa? Sayangnya, tidak semua anak berkesempatan ya. dan cukup beruntung untuk mendapatkan pendampingan baik dari orang tua maupun pendidik yang ya sebaik yang diharapkan. Nah terus apa dong solusi yang kita bisa lakukan sebagai Ya. generasi X? Ya. Dan nanti gua akan tanya juga sebagai si generasi Z ini, kamu harus apa supaya kamu bisa step up in the world? Oke, sebenarnya kuncinya tuh adalah jembatan. Jadi maksudnya gini loh, kuncinya juga adalah gini, kata saling. Jadi sebenarnya usaha itu nggak bisa dilakukan oleh Ya. hanya satu pihak. Ya. Usaha itu harus dilakukan oleh dua pihak. Ya. Jadi kalau kita nih generasi senior, lu generasi junior. Nah nggak bisa cuman lo yang mesti ngertiin sama kita. Ya dong. Ya, tapi ya gue ngerti lo, lu juga ngerti gue dong. Iya, iya. Nah jadi sebenarnya kuncinya tuh juga adalah pengenalan audiens. Nah anak-anak muda nih boleh aja berkomunikasi dengan gaya kalian gitu ya, dengan gaya masing-masing. Tapi lihat dong siapa yang dihadapi. Lihat audiensnya guys, Betul. nggak semua orang boleh dipanggil guys. Nah, ya kan? Kalau lihat nih kayaknya orangnya lebih dewasa nih, lebih senior dari kita. Jangan dari segi panggil umur. kak, dikit-dikit kak, dikit-dikit kak. Atau jangan kamu. Ya, aduh, Kata siapa nih? itu kenapa ya? Anak sekarang sering banget
Mbak Sofi, kamu nanti datang jam Nah. segini. Kamu. Nah. Kalau zaman dulu kita udah ditempelin loh ngomong kamu tuh. Ini Sof yang kayaknya ya bahasa Indonesia juga kompleks sih kalau dibandingin bahasa Inggris. Ya. Kalau Inggris kan just you, I, You, I ya, ya. ya. Mau ngomong sama presiden juga You, ya, mau I, ngomong you, sama I. Tuhan juga. You. Tuhan, you, Ya. ya kan? Oh Lord, you bless us please, Ya, gitu kan? ya, ya, ya. Tapi kan kalau bahasa Indonesia enggak. Ya. Tapi Ada nggak bisa salahin bahasanya dong, kan kita orang Benar. Indonesia. Nah, makanya kan perlu kepekaan yang lebih besar. Jadi, nah bisa jadi anak-anak ini juga nggak ngerti bahwa emang apa salahnya dengan kata kamu. Jangan nak, mesti ada nih yang ngebilangin. Ya. Jangan nak, jangan deh, kata kamu itu lebih pantas untuk digunakan kepada orang-orang yang sejajaran dengan Sepantar. sepantaran dengan kalian. Kalau lebih tua. Lebih tua, ya mau nggak mau sapa dengan sapaan yang lebih layak. Misalnya kalau dia memang ibu-ibu, bu, Ibu. ya kan? Selamat siang bu, ibu sudah makan. Bukan kan nggak bisa selamat dong. siang Bu, kamu sudah makan? Nah, Enggak ya? Selamat siang bu, kamu mau pesan apa bu makan siang? Kan nggak bisa dong. Ibu mau pesan apa? Ibu mau pesan apa? Mbak Sofi mau pesan apa? Pakai namanya boleh ya kalau Boleh. kita tahu ya. Kak Sofi mau pesen apa Ya, kak? ya. Gitu kan? Ya kan? Jadi nggak bisa serta-merta kamu. Kecuali Kak ini juga settingannya misalnya coffee shop, restoran, Betul. ketika di tempat kerja ya jangan dong panggil supervisornya Kak, ya kan? iya. Walaupun dia terlihat Sebenarnya muda ya. Benar. Kecuali udah ini ya. Seakrab udah- itu. Udah perjanjian. Nah, Apa, kamu panggil maksudnya aku. udah sepakat. Ya. Kamu panggil saya kakak ya, gitu. Ya, kamu panggil ini, nah gitu kan. Ya. Jadi ingat bahwa pertama kita nggak boleh baper ya, nggak boleh baper. Ini Sof, kita ini kan juga punya cara parenting. Ini kalau kita bicara tentang anak-anak kita langsung ya. Nah, jadi kan emang kompleks ya. Harus Gitu. kayak kata Fetty Vera ya, semua sedang-sedang saja ya. Keras, asal punya tujuan, Ya. jalankan. Heeh. Lemah lembut, bukan Ya. lembek ya. Ya. Pilihlah lemah lembut. Lemah Lembek, inget ya. Berkat lo, anugerah lo tuh anak-anak lo itu Iya. baik-baik. Mereka tuh Iya. baik-baik. I always Betul. say that. Senyum dong. Gini. Tara, senyum dong. Tara gini. Umur berapa tuh waktu itu? Aduh, umur berapa ya? Kayaknya umur... Aduh, 15 Iya, ya? Enggak, lebih kecil. Oh. Bisa jadi itu kayak umur-umur 12-an gitu kali ya. Lagi 12. bangkang-bangkang. Bu. Lagi sedep-sedepnya tuh. Waduh.